Dalam kegiatan program ini, Perpenca bermitra dengan Tanoker, bekerja sama dengan NLR Belanda didukung oleh Liliana Foundation. No one left behind, nggak boleh ada yang tertinggal. Salah satunya adalah anak-anak muda penyandang disabilitas. Banyak stigma, banyak stereotip negatif, banyak diskriminasi yang dirasakan dalam keseharian mereka. Hari ini adalah momentum itu kita berkolaborasi untuk say no untuk diskriminasi. Setuju? Mengingat kembali gitu ya, atau memperbaharui kembali. Barangkali isu-isu ini mungkin hilang ya di antara sekian banyak isu yang besar-besar gitu ya. Ya soal pembangunan, soal SDM macam-macam. Nah, soal disabilitas ini coba kita tengahkan gitu ya. Kita tengahkan, mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Jember. Kenapa program ini dijalankan? Salah satunya adalah masih ada kesenjangan besar bagi anak dan remaja dengan disabilitas. Di antaranya adalah anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia termasuk di Jember masih menghadapi hambatan berlapis. Antara lain pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi. Setiap tahun 8.000 beasiswa yang dikucurkan untuk mahasiswa. Adik-adik penyandang disabilitas di sana ada yang kuota tersendiri. Supaya punya kuota sendiri, nggak dimakan sama yang lain gitu loh. Karena ini hak dasar. Hak dasar yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Monggo dimanfaatkan fasilitas ini, bukan hanya di Jember, seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Terkait dengan kuota beasiswa jalur khusus, ini mohon berikutnya ada kebijakan untuk diberikan tambahan living cost, Pak. Teman-teman disabilitas yang kuliah itu sebenarnya rata-rata masih terbatas sebenarnya kemampuan ekonominya. Jadi bisa dibilang makanya kemudian beberapa disabilitas akhirnya tidak lewat jalur khusus, Pak, karena ingin dapat living cost lewat jalur afirmasi ekonomi. Sebagai masukan saja, bukan kritik sih ya, tapi mungkin ada baiknya ketika pemerintah kedepannya dalam perencanaan itu mungkin tidak ada salahnya untuk ajak ngobrol kami. Jadi apa yang sekiranya bisa mengakomodir kebutuhan disabilitas. Fisioterapi sekarang BPJS tidak melayani anak di usia 7 tahun, Pak. Jadi itu sangat berat karena kami sangat butuh gitu. Kalau privat itu minimal sekali hadir 100.000 itu pun 1 jam, Pak. Jadi nggak pokok sama perjalanannya gitu kan. Apalagi saya dulu itu kelas 3 mandiri, berhubung ditolak terus di rumah sakit untuk opnam karena paru-paru ini sebulan bisa 3 kali opnam. Alasannya tidak ada kamar untuk kelas 3. Naiklah kelas 2, tetap Pak nggak ada kamar. Dulu itu masih bayi. Karena kalau kebijakan BPJS ini memang kita tidak bisa bersifat regional atau segmental, tetapi semuanya itu bersifatnya itu dari pusat. Top down, iya. Jadi memang kita tidak bisa serta-merta membuat kebijakan sendiri. Masyarakat kita yang masih belum inklusif juga. Ketika dari sekolah mengindikasikan bahwa siswa tersebut membutuhkan layanan khusus, banyak dari kita itu menyangkal anak saya normal. Yang menolak itu tidak hanya orang tua lainnya juga sama. Gurunya juga iya. Kepala sekolahnya juga ada, tapi nggak usah keras-keras. Tenaga guru lulusan PAUD itu tidak semuanya bisa menangani anak-anak disabilitas. Karena memang harus diberikan semacam pelatihan teman-teman itu. Ini seperti apa kira-kira? Sudah ada perdanya, kemudian sudah ada turunan perbumnya.
tapi nggak jalan. Ini kita ngomong konstruktif, ngomong pilihan solusi ini seperti apa, karena kami sadar bahwa kami dari NGO itu hanya mengisi ruang-ruang sempit yang sebenarnya pemerintah belum lakukan. Dalam pelayanan di eksekutif barangkali ya kita bantuan dari Komisi D atau DPRD, kita siap membantu semuanya. Baik program, kebijakan, kemudian juga beberapa hal yang barangkali kita komunikasikan di masyarakat ya. Ada komitmen yang kuat bahwasanya BAN ini tidak hanya dibentuk di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat provinsi dan tingkat nasional gitu. Jadi ini satu upaya bagaimana inisiatif-inisiatif yang dibangun di tingkat kabupaten juga nanti akan berjejaring dengan yang dikembangkan di tingkat provinsi dan juga di tingkat nasional gitu. Belajar sama-sama, bermain sama-sama, kerja sama-sama, bertanya sama-sama, berkarya sama-sama, kerja terima kasih.